Kali ini kita akan mengisahkan tradisi Ajan Pitu di salah satu masjid peninggalan masa Wali Songo, yaitu Masjid Sang Cipta Rasa. Namun, kali ini kita tidak membahasnya dengan pendekatan sejarah tekstual, tetapi lebih kepada peristiwa spiritual. Sebelum lanjut, mohon kiranya sobat subscribe, like, dan komen. Ajan Pitu adalah tradisi ajan yang dikumandangkan oleh 7 orang pada ibadah sholat Jumat di Masjid Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan. Tradisi ini sudah berusia ratusan tahun lestari tanpa putus, dan tidak ditemui di tempat lain. Lantas sejak kapankah atau asal-usul adanya Ajan Pitu? Dalam catatan naskah tradisi, atau tutur cerita kisah rakyat, Ajan Pitu tidak terlepas dari peristiwa penebaran racun oleh tokoh yang bernama Menjangan Wulung. Menjangan Wulung adalah satria yang tidak menyukai atas kedatangan dan pesatnya agama Islam, serta berkembangnya Kesultanan Cirebon. Menjangan Wulung memusuhi dan menantang kesaktian orang-orang Cirebon. Salah satunya dengan menebar teror atau istilah sekarang disebut teroris. Menjangan Wulung meneror orang-orang yang melakukan ibadah sholat di Masjid Sang Cipta Rasa. Bencana menimpa jamaah yang sedang beribadah, banyak yang meninggal, dan kejadian itu berulang-ulang. Salah satu korbannya adalah Nyimas Pakungwati Putri Pangeran Cakrabuana atau istri Sunan Gunung Jati. Menjangan Wulung bersembunyi di atas momolo kubah masjid dan menebar racun. Wujudnya tak diketahui, hanya suara tanpa rupa. Menjangan Wulung Satria dari Surantaka ini sulit ditaklukkan. Sinuhun Gunung Jati kemudian mendapat petunjuk bahwa kesaktian Menjangan Wulung akan musnah jika ada 7 orang yang mengumandangkan ajan. Setelah ajan dikumandangkan, terjadi ledakan di atap kubah masjid. Akhirnya, Menjangan Wulung menjerit tewas seketika. Dalam kisah lain diceritakan bahwa saat ledakan terjadi, momolo mastaka Masjid Sang Cipta Rasa terbang atau berpindah ke Masjid Agung Banten, hingga tampaklah saat ini kubah Masjid Banten pada ujungnya bertumpuk 2. Kejadian ini juga sebagai pertanda pindahnya kebesaran Kesultanan Cirebon kepada Kesultanan Banten. Memang sangat ganjil dan tidaklah tren, ketika Masjid Cirebon kala itu tidak memakai atribut khasnya, yaitu momolo kendi pertula. Seperti Masjid Panjunan, Kejaksan, Tajuk Gunung Jati, yang berdiri sebelum Masjid Sang Cipta Rasa. Peristiwa Ajan Pitu tersebut terpelihara hingga kini dirawat oleh tradisi dalam aktivitas Masjid Sang Cipta Rasa. Bagaimanakah sejarah berdirinya, keunikan dari Masjid Sang Cipta Rasa, serta siapa tokoh Nyai Mas Pakungwati? Masjid Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1480. Masjid ini bukanlah yang pertama di Cirebon, karena sebelumnya ada Masjid Panjunan tempat pelantikan dan musyawarah wali yang dibangun pada 1450 bersamaan juga dengan Masjid Kejaksan, serta sebelumnya ada Masjid Gamak, Tajuk Jalagrahan dan sebagainya. Masjid Sang Cipta Rasa didirikan untuk melengkapi Keraton Pakungwati. Keberadaan masjid dalam lingkungan keraton adalah kewajiban sebagai simbol kedekatan hubungan pemimpin dan rakyat serta ulama dan umat, artinya masjid ini menjadi simbol persatuan. Setiap Jumat diutamakan untuk sholat Jumat di Masjid Sang Cipta Rasa. Dibuktikan hingga kini, Masjid Panjunan tidak melakukan kegiatan sholat Jumat. Walaupun dalam sejarahnya ada 2 kutub pengikut keilmuan kala itu antara kubu Astana Gunung Jati dan Astana Japura. Nyai Mas Pakungwati. Nyai Mas Pakungwati adalah putri Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana sangat menyayanginya,
sehingga Keraton Cirebon pertama dinamakannya Pakungwati. Pakungwati juga adalah sepupu Sunan Gunung Jati yang kemudian dinikahinya. Namun, pernikahan Sunan Gunung Jati dan Pakungwati tidak memperoleh keturunan. Spiritual berasal dari kata spirit yang bermakna nafas dalam bahasa Yunani. Manusia setidaknya menyadari bahwa setiap pribadi adalah tubuh yang dihidupkan jiwa. Tubuh akan mati jika jiwa terlepas dari raga. Manusia, hakikatnya telah berspiritual ketika berusaha mencari cara atau ritual memohon meminta sesuatu kepada yang dianggap Tuhannya, untuk mengatasi segala ketidakmampuannya, memenuhi jawaban kebatinannya. Spiritualitas setiap individu satu dengan yang lain akan berbeda. Hal inilah yang kemudian membedakan antara religi dengan spiritual. Perbedaannya terdapat pada cara ritual beserta atributnya. Religi atau agama mengatur menyeragamkan ritual itu pada setiap penganutnya. Sehingga seseorang yang telah memakai dan taat melakukan atribut, identitas, ritual agama tersebut, disebut orang yang sangat religius. Hal yang berbeda pada spiritual adalah bersifat pribadi. Pribadi dalam ritual itu bisa sebagai penganut agama sekaligus. Singkatnya, kita menganalogikan seseorang dalam bermain sepak bola. Religi mengatur permainan kita bermain bola lengkap dengan aturan permainan, wasit, ukuran lapangan dan sebagainya. Sedangkan spiritual menikmati kepuasan bermain bola pada tempat, aturan dimanapun, apakah di taman ataupun di pantai. Artinya cara ritual dalam spiritual dapat disamakan, tetapi pencapaian spiritual setiap pribadi tidak bisa disamakan. Jadi, setiap individu, daerah, waktu dan tempat akan tetap tidak sama antara satu dengan yang lainnya, meski telah mengidentifikasi sebagai penganut satu religi tertentu. Ajan Pitu adalah salah satu peristiwa spiritual sebagai akibat kejadian luar biasa kala itu, dan diselesaikan melalui ikhtiar dari pemimpin spiritual sekaligus tokoh religi wilayah itu, yakni tokoh wali penyebar Islam Sinuhun Jati. Terjaganya tradisi Adzan Pitu hingga sekarang, adalah cermin kemampuan keluasan, penghormatan, kecintaan, terhadap nilai spiritual masyarakat yang diajarkan para leluhur penyebar Islam yang dipimpin Sinuhun Jati, yang sangat luas pemahamannya dalam mengalirkan intisari peradaban, baik sebelum Islam datang maupun setelahnya. Adapun kejadian di luar pemikiran. Karena kita telah mengambil perbedaan yang berjarak, waktu, tempat, serta konteks dalam beragama. Menghakimi hal gaib dengan persoalan benar atau salah, sama halnya mengkhianati hidung kita yang tiba-tiba mencium bau singkong rebus pada malam hari ketika melewati jalan tertentu. Keyakinan ataupun ketakutan adalah jalan konektivitas pada yang dianggap maha kuasa. Semua diolah dengan rasa. Dan rasa itulah dibutuhkan manusia dalam hubungan sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Untuk mencapai rasa itu, manusia membutuhkan dan membuat simbol. Dan kenyataannya, agama apapun keyakinan apapun tetap butuh simbol. Leluhur bangsa Indonesia sangat pandai dalam membuat simbol, atau siloka kehidupan, yang tentu hanya akan bermakna bagi yang mempunyai dan mau mengolah rasa. Banyak makna dalam arsitek bangunan Sang Cipta Rasa. Dari penciptaan namanya saja kita dapat mengambil nilai luhur maknanya. Manusia yang berbudaya bermartabat adalah yang mempunyai cipta rasa karsa. Saat kita berada dalam masjid Sang Cipta Rasa, diharapkan kita menanggalkan keinginan sejenak. Menumpahkan sepenuh cipta dan rasa dalam menyembah Tuhan, karena itulah hakikat dalam menyembahnya. Ajan Pitu dan Masjid Sang Cipta Rasa telah mengajarkan toleransi, mengarahkan cara pandang spiritual sejati, dan tentu, ini bukan tempat kaum intoleran, takfiri, supporter agama, atau sikap pengecut para teroris dari Menjangan Wulung hingga percobaan pengeboman masjid bersejarah ini pada tahun 2010. Demikianlah kisah Ajan Pitu Masjid Sang Cipta Rasa. Semoga tradisi ini menjaga nilai spiritual Carubanagari, penjaga ukhuwah Islamiyah, menyumbang rasa persatuan cita tanah air sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah.